Kupas tuntas status di Neo DTKS. Status ya, status sudah tersalurkan, dan status sedang dalam proses. Dan kupas tuntas data yang ditidurkan oleh Kemensos sebanyak 21 juta KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Alam Jagat. Halo sobat Alam Jagat, apa kabarnya hari ini? Semoga kabar baik, selalu diberi kesehatan dan dimudahkan jalan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan coba menjelaskan kepada sobat Alam Jagat yang status di Neo DTKS. Statusnya ada yang status ya, ada yang sudah tersalurkan, dan ada yang status sedang dalam proses. Dan kabar terbaru, ada 21 juta KPM yang datanya ditidurkan. Namun bagi sahabat Alam Jagat yang belum berteman dengan channelnya Alam Jagat, bisa berteman dulu dengan cara subscribe channelnya Alam Jagat. Dan saya mengajak kepada sahabat Alam Jagat untuk selalu menyimak informasinya dari awal sampai habis agar tidak terjadi kegagalpahaman. Pertama, saya mau menjelaskan kepada sahabat Alam Jagat yang status di dashboard Neo DTKS yang statusnya ke-1 ada yang statusnya ya, kedua ada yang statusnya sudah tersalurkan, dan ketiga ada yang statusnya sedang dalam proses, dan yang terakhir statusnya cuman garis strip aja. Di sini saya akan coba menjelaskan agar KPM semua paham. Banyak ditanyakan sahabat di komentar video kami sebelumnya, dan yang paling banyak ditanyakan kepada kami adalah status yang sudah tersalurkan, namun sampai saat ini bantuannya belum diterima atau masih jong. Baik, di video ini saya akan menjawab dan mencoba menjelaskan kepada sahabat Alam Jagat supaya sedikit lebih paham tentang data Neo DTKS ini. Data KPM yang telah masuk di Neo DTKS adalah data yang lolos verifikasi dan validasi berikut. Untuk pertanyaan pertama, ke-1, jika keterangannya adalah ya, maka nama KPM tersebut adalah calon penerima bantuan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya, jika sedang dalam proses, maka nama KPM tersebut sedang dilakukan proses pencairan ke bank. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Jika statusnya hanya ada tanda seperti tanda kurang, berarti KPM tersebut cuma terdaftar namanya di Neo DTKS. Cuma terdaftar datanya aja di Neo DTKS, bukan penerima. Dan pertanyaan keempat yang banyak ditanyakan sahabat Alam Jagat di komentar di video kami sebelumnya, yang menanyakan keterangannya sudah tersalur, maka KPM tersebut telah menerima bantuannya. Yang jadi pertanyaan sahabat saat ini adalah, kenapa keterangannya sudah tersalur namun bantuannya belum didapat atau masih jong? Nah, jadi sahabat, di sini saya mau menjelaskan sedikit kepada sahabat untuk KPM PKH dan BPNT yang keterangannya sudah tersalurkan namun belum menerima atau masih jong. Sebaiknya sahabat konfirmasi sama pendamping, karena peran pendamping di sini sangat dibutuhkan
untuk menyampaikan informasi kepada sahabat. Kenapa statusnya sudah tersalurkan, namun bantuannya belum didapat? Dan yang lagi banyak dipertanyakan di media-media, khususnya untuk bantuan BST, yang bantuannya sudah di stop dan di bulan April ini bantuan terakhir. Untuk bantuan BST yang keterangannya sudah tersalurkan, namun bantuannya pun belum diterima atau belum sama sekali dapat undangan dari kantor pos untuk pencairan BST di tahap 3 dan 4 ini. Baik, saya akan menjelaskan kepada sahabat apakah di tempat sahabat sudah ada undangan untuk pencairan BST tahap 3 dan 4 ini, dan apakah di tempat sahabat sudah ada pencairan. Jika di tempat sahabat sudah ada pencairan, sebaiknya sahabat konfirmasi ke pihak desa atau ke kantor pos. Kenapa status di NEUDTKS ini status tersalurkan, tapi bantuannya sahabat tidak terima? Jadi intinya di sini sahabat harus berperan aktif. Bisa jadi datanya tertinggal di kantor pos. Jadi sahabat bisa tanyakan ke kantor pos sambil bawa berkas-berkas yang dibutuhkan seperti KTP, KK, dan status keterangan di NEUDTKS. Nah, jadi sahabat, itu informasi keterangan yang datanya di NEUDTKS yang statusnya ada yang ya, ada yang sudah tersalurkan atau tanda kurang, dan yang terakhir sedang diproses. Semoga penjelasan ini dapat dipahami oleh sahabat. Dan lanjut ke informasi poin-poin penting. Yang 21 juta KPM ditidurkan oleh Kemensos. Data yang ditidurkan atau take down alias dinonaktifkan sebanyak 21.156.000 KPM. Dan ini poin-poin penting yang datanya di take down atau dinonaktifkan. Ke-1, data ganda namanya. Untuk data yang ganda namanya yaitu adalah data yang ada 2-3 nama yang sama tetapi hanya punya satu nomor nicknya. Kedua, data ganda bansosnya. Untuk data ganda bansosnya yaitu terdapat 2 bantuan sosial yang diterima dalam satu keluarga. Contoh, peserta 1 KPM menerima bantuan seperti PKH, BPNT, ditambah juga dengan menerima bantuan BST. Dan jika KPM itu sebagai suaminya yang terdaftar sebagai penerima salah satu bansos, baik itu PKH, BPNT, BST, dan sedangkan sang istri juga menerima dan terdaftar sebagai salah satu KPM penerima PKH, BPNT, dan BST. Begitupun sebaliknya. Ketiga, data KPM yang meninggal. Data KPM yang meninggal di sini terdapat data di mana KPM tersebut telah meninggal dunia tapi masih tetap tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Dan yang keempat, data pindah alamat. Untuk yang data pindah alamat ini terjadi jika KPM tersebut telah pindah wilayah ke desa, kecamatan, kabupaten, kota, atau provinsi lain. Akan tetapi namanya masih terdaftar sebagai KPM di tempat yang lama dia tinggal dulu.
Nah, jadi sahabat, itu poin-poin penting yang ditidurkan oleh Kemensos. 4 poin penting ini menjadi acuan Kemensos, di mana 4 poin penting ini ditidurkan oleh Kemensos. Nah, jadi sahabat, itu aja informasi dari alam jagat. Semoga informasi ini dipahami dan bermanfaat bagi sahabat. Jika sahabat suka dengan video ini, silakan bagikan di media sosial teman-teman, supaya informasi ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.